Bismillah. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Suami aku tercinta. Ya, mensupport Palestina. Tuh, suami aku tuh mensupport Palestina. Kalau yang tidak mensupport Palestina berarti ayo pikirkan sendiri berarti. Jadi aku apa ya? Mengikuti apa yang Rasulullah anjurkan agar kita senantiasa menyayangi Palestina. Ini aku ngomong-ngomong pagi ini bercerita. Teman, pokoknya semuanya lah. Aku bilang selamat pagi semuanya, semuanya saja. Terutama suami aku. Aku kan menggunakan siar hijab yang full tuh, sampai ke jalan raya juga aku pakai yang full. Ternyata aku sedang bicara berdialog sama Allah, bukan hanya dalam sholat ya, tapi kita selalu ingat kapanpun dan situasi apapun sama Allah dalam hati. Ternyata aku diperingatkan di jalan raya itu jangan terlalu yang full gitu. Aku sudah diingatkan sama pengendara motor lain ya, alhamdulillahnya mereka mengingatkan aku, Umi itu hijabnya ke bawah katanya. Kan aku suka iketin ya, iketin tapi suka jatuh gitu ya, habis diiketin itu ngelumbruk ke jalan raya. Terus ada yang ngingetin ya, pengendara lain lah gitu, itunya, Umi itu hijabnya ke bawah gitu, berarti mereka sayang, takut aku celaka. Di situ orang yang saling mata dalam kebaikan itu sayang, tujuannya sayang. Jadi aku selalu menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun kalau dari segi hasil-hasil karya aku ya, dalam berbagai hal lah. Berusaha untuk menerima, apalagi di jalan raya. Jadi semuanya itu kekeluargaan sampai ke jalan raya. Coba, jadi kita tuh enak di sini. Ketika kita peduli maka orang lain pun peduli di jalan raya. Aku kan selalu pakai topi tuh kalau di motor. Makanya kalau ada angin yang menebak dan membuat topi aku jatuh, aku langsung suka melihat reaksi orang gitu, orang di sekeliling. Ada yang bawain topi aku gitu, kok orang peduli ya, karena kita juga peduli. Kalau selama hati kita peduli maka orang peduli. Alhamdulillah, setelah apa yang aku alami kemarin ya, aku selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang hari ini, kemarin, terus ya kalau besok kan beda lagi ceritanya. Jadi kemarin itu ketika aku mengalami tapi aku kok jatuh ke bawah gitu ya, kena angin. Terus nggak lama ada orang lain juga yang topi anaknya itu jatuh ke bawah, terus aku ambilin. Ya, jadi gitulah intinya, di mana kita peduli maka orang lain peduli. Ngomong-ngomong soal peduli, Allah pun peduli gitu ya. Jadi aku membuat hijab gini loh. Kalau kamu mau naik motor, gunakanlah yang agak pendekan dikit gitu, bukan berarti nyuruh kayak sesuai deh. Jadi aku membuat karya hijab yang sesuai dengan kondisi gitu ya. Terus aku juga harus membersihkan kotoran kan, kotoran ternak. Terus aku juga jadi melakukan hal-hal yang jeblok-jeblokan gitulah, berkebun. Jadi aku membuat hijab, khusus hijab gitu. Jadi kalau kita mah diatur, ditata, digunakanlah gunakanlah hijab-hijab yang sesuai dengan keadaan. Kalau berkebun kan nggak, sayang banget kan kalau aku pakai hijab kayak gini buat berkebun ya kan, apalagi nih Palestina. Palestina itu kesayangan aku nih semuanya tuh kesayangan aku. Jadi aku menggunakan hijab ini khusus buat siar. Sebenarnya bukan siar ya, buat memperlihatkan indahnya hati aku ketika hijrah memakai hijab. Semakin panjang itu semakin nyaman bagi aku. Jadi aku gunakan untuk situasi tertentu ya, karena ini hijab ini fungsinya sebagai mukena juga. Jadi otomatis kalau buat makan itu sengaja aku nggak kasih resleting, karena fungsinya buat bepergian kalau di rest area itu ya, mempermudah aku untuk sholat. Jadi langsung
kalau sholat itu langsung tidak menunggu mukena gitu, udah langsung sekaligus. Hanya buat makan memang agak susah gitu. Ini aku ambil contohnya ya, aku juga ngambil contoh nih dari hijab yang full haji ya, haji. Aku dikasih oleh haji, ternyata kamu mau tidak mau memakai hijab full gitu ya. Jadi di sini aku tuh punya petunjuk dari Allah. Waktu aku hijrah kan, hijab aku tuh masih gini loh, masih agak pendek lah, masih agak pendek, nggak terlalu. Kamu berani nggak pakai hijab sampai semata kaki gitu? Allah tuh ngasih, kalau kita mau challenge. Oh alhamdulillah aku dimudahkan hati aku untuk memakai hijab kayak gini gitu ya, sampai full ke bawah kan. Nah di sini Allah itu memberikan keberkahan dengan aku akhirnya memproduksi sendiri gitu loh ya, dia berkahnya tuh banyak. Nah ini aku gunakan ini nih, ciptain ini nih, karena kan yang hijrah itu sekaligus aku memberikan kemudahan ya orang-orang yang mau berhijrah, mukmin kum ya, muslimah berarti perempuan, wanita. Jadi tidak langsung full ya, jadi memakai nikab yang seperti inilah. Kalau ada yang mau mengikuti jejak seperti aku gitu, gunakanlah ini. Dia bisa bikin sendiri nih, jadi tidak usah beli tuh. Kalau mau ini dia bikin aja sendiri gitu. Jadi manfaatnya tuh banyak, apalagi musim panas begini ya. Jadi tidak langsung terkontaminasi matahari, radiasi matahari itu luar biasa musim panas begini. Jadi nah tuh aku gunakan ini untuk nyantai gitu ya, untuk acara aman inilah, acara keluarga gitu loh, acara keluarga untuk jarak dekat. Kalau jarak jauh full aku pakai ini, tapi sepertinya besok juga aku harus bawa, jadi suka bawa dobelan. Aku tuh biasanya kalau bepergian aku bawa nikab 2, tidak bisa 1, karena buat makan tuh otomatis celemotan kayak anak-anak. Jadi kalau bepergian kadang-kadang aku ngegunain yang hijab kayak gini, tapi tanpa ini nih. Jadi aku menggunakan yang terbuka kayak gini, terus hijabnya bawa 2 gitu. Kalau mau acara makan-makan, misalkan makan-makan nih. Nah, harusnya aku ngadain tutorial bagaimana caranya makan orang yang bernikah ya nantilah kalau aku senggang, karena waktunya aku gunakan hari ini buat mengurus ternak, kebun-kebunan lah. Sebenarnya bukan ini ya, nggak di kebun lagi ya, karena aku melihat kondisi kemarau, jadi aku nanam di pot-pot sebagian, begitulah. Itu ya dinikmatilah. Kalau ada hujan baru aku menanam pohon yang bisa ditanam, seperti pohon singkong dan lain-lain yang bermanfaat. Tuh, jadi aku gunakan ini tuh batik. Aku ambil bawahnya. Ini matching kan, aku suka matching-matchingan sebenarnya. Dasarnya tuh aku suka desain apa ya? Kalau desain mah matchingin warna aja, matchingin warna yang match sama kayak jodoh juga harus di-matchingin. Kalau tidak matching tuh ya begitulah. Baju aja bisa di-matchingin gitu ya. Hanya di-matchingin ditawarkan sama orang, jangan menawarkan orang tapi barang, bukan menawarkan. Tidak boleh menawarkan orang ya kan, tidak boleh, apalagi menawarkan wanita itu martabatnya luar biasa besar sekali, apalagi wanita Indonesia tidak boleh ditawar-tawarkan loh ya. Kalau ada yang menawarkan Allah murka tuh. Dengarkan semuanya sama yang merasa ya. Jadi wanita Indonesia itu bermartabat, punya berdedikasi lah ya. Jadi jangan sampai ditawar-tawarkan, apalagi demi kepentingan tertentu gitu. Jadi kita bicara tentang batik nih. Jadi ini bawahan batik ya. Batik itu kan ada yang seperti apa ya, kalau ini kan batik ini kan semuanya rata tuh. Nah kalau yang ini ya kayak gini nih, batiknya kayak gini, ini jenisnya kayak gini. Jadi ini polos, ini ada motifnya. Nah aku bawa yang motif bawahnya ini tuh, buat ini biar matching tuh sama kayak jodoh tuh harus matching. Jadi matchingin tuh. Kalau ya
sebenarnya intinya memadu-madu warna ya. Aku senang memadu-madu warna. Terus memotong memotong kain sendiri. Kalau yang ngedesain ukuran-ukuran itu penjahit aku, mitra jahit. Jadi mereka yang suka ngerapihin lagi. Aku tuh orangnya simple ya, hidup ini sudah susah sekali gitu ya. Tetapi cara menilai hidup ini lebih gampang daripada sekolah gitu loh pemirsa. Kalau kalau kita apalah namanya, menggeluti masalah sekolah itu ribet ya. Tapi hidup ini simpel menilai itu, mana yang baik, mana yang benar, mana orang baik, mana orang benar, mana orang jahat, mana orang yang tidak jahat gitu, mana ya itu lebih simpel lah. Jadi ada dua jenis orang gitu di situ. Di sini sekarang ini apapun yang orang lain lakukan pada kita, padaku, aku mah selalu fokus dan super cuek ya. Jadi berusaha untuk ceria, menangis sebentar. Aku kan perawat, jadi aku berusaha tersenyum ketika aku bersedih. Aku berusaha memberikan tawa ketika aku ya merasakan duka di hati, duka di hati. Yang penting aku itu selalu berusaha tuh dalam sekejap tuh bangkit gitu, jangan lama-lama. Apapun yang orang lain lakukan pada kita, lah kita mau fokus. Apalagi aku super cuek ya. Jadi di sini tuh ayah aku tuh tahu banget karakter aku. Ayahku kan bilang gitu, Neng kamu punya uang nggak? Punya gitu. Padahal aku tidak punya gitu. Dulu kan aku memutuskan untuk hijrah ke Bekasi tuh. Aku kan perempuan satu-satunya, anak ayah, gitu. Anak bapak lah, anak apa satu-satunya. Tapi aku ingin menemukan sesuatu yang aku selama ini idam-idamkan, apa ya. Pokoknya intinya ya memang tempat inilah yang membuat aku harus apa ya, duniaku lah ya. Di sini tuh jadi aku dibukakan ya jalur rezekinya di sini gitu. Bekasi terus meskipun ya banyak suka dukanya, tapi lah itulah hidup ya. Jadi aku bercerita tentang apaku gitu ya, ketika aku dibawa ke Bekasi itu, dibawa menikah. Apaku nanyakan, Neng kamu punya HP gak? Punya, padahal aku belum punya waktu itu karena kita lagi masih dalam posisi nol ya. Ayahnya anak enggak, maksudnya ayahnya anak-anak itu belum mapan banget gitu, belum punya rumah, masih ngontrak gitu. Terus, Neng kamu punya uang gak? Punya. Kamu punya kasur gak? Punya gitu. Jadi intinya punya dan punya gitu. Jadi intinya ayahku mampu memberikan, tetapi aku mandiri loh. Aku mau berusaha sendiri. Ya, begitupun sekarang. Aku pun kalau aku berkarya, aku sewa tempat ruko gitu. Aku tidak mau merepotkan ayahnya anak-anak ya. Jadi biarin aku bisa gitu. Hanya saja perlu waktu karena kan ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Terus aku juga menunggu. Inilah intinya gitu. Aku berusaha menolong, membantu. Aku berusaha mengerti dan memberikan pengertian pada yang lain, meskipun orang lain belum tentu memberikan pengertian pada kita dan memaklumi kita. Aku berusaha memaklumi dan pengertian sama orang lain aja gitu. Ya udah kan hidup mah gitu. Jadi dibawa enak lah apapun yang orang lain lakukan padaku, karena kebaikan kita itu belum tentu diingat orang. Dan kita tidak boleh mengingat-ingat kebaikan kita. Berbuat baik lupakan, berbuat baik lupakan gitu pemirsa. Jadi kebaikan kita itu tidak boleh untuk kamu harus ingat loh kebaikan aku gitu. Meskipun kita ada kecewaan ya ketika kita berbuat baik sama orang lain, terus kok orang lain itu kayak seenak nggak pernah mengingat kebaikan kita ya. Ya udahlah gitu, intinya di situ aja lah. Lapang dada gitulah intinya, pagi ini tuh lapang dada. Yang penting terus aja kita tetap fokus dengan kebaikan kita, dan jangan, intinya gini, kalau kita berbuat baik lupakan, karena kebaikan kita itu tidak semua orang mengingat kebaikan kita, dan tidak semua orang memaklumi dan bisa mengerti keadaan kita. Hanya diri kita lah yang mengerti keadaan kita. Jadi di sini hanya petunjuk Allah lah ya. Nah, karena kebaikan itu akan berbalik lagi ke kita.
setiap apa yang kita lakukan gitu. Jadi intinya pagi ini tuh aku lapang dada menghadapi karakter semua orang ya, apalagi karakter-karakter yang campuran. Ada yang murni karena ada yang dicampur politik, maaf ya. Pak Itik tuh. Tapi aku mah bukan anggota politik ya, jadi jangan dibawa-bawa politik. Aku mah berjiwa bebas, jadi janganlah. Bebas berkarya, bebas mengemukakan pendapat kalau selama itu benar. Kemukakanlah dan untuk kebaikan bersama, kenapa tidak? Ya sekarang itu udah akhir zaman loh. Wabah corona sudah terjadi, gempa-gempa, banjir bandang, itu menandakan pertanda bahwa dunia ini tidak akan lama lagi. Itulah pemirsa. Hanya masalahnya kapan? Kapan hari kiamat itu tiba? Beberapa tahun lagi mungkin bisa jadi. Sekarang ini kita menghadapi masa kemarau. Banyak problema hidup. Kemarau, kekeringan, penyakit-penyakit berdatangan seperti ispa. Orang medis pasti tahu tuh banyak penyakit-penyakit yang sakit tenggorokan, batuk. Terus belum lagi masalah krisis apa ya? Krisis global pangan. Banyak pabrik yang tutup. Nah ini aja dari toko pabrik yang tutup pemirsa. Cuma aku beli dari Pak Haji, kata Haji, ini nggak memproduksi lagi loh Bu, katanya. Yang mana ya? Yang ini tuh dari Pak Haji tuh, ini nggak memproduksi lagi loh Bu, tokonya tutup. Ya mau bagaimana lagi lah, kita mah hanya menjalani saja. Terus gak usah khawatir, don't worry, aku beliin Pak Haji gitu. Ini dari Pak Haji tuh. Tahu ini anaknya kan nanya kemarin sih, Mi buat apa ya, udah nanti dibikin sesuatu aja lah, tenang saya Neng gitu ya. Ini tuh, jadi ini jangan dibiarkan ditumpuk di belakang seperti yang aku omongkan di video kemarin. Jadi udah dipajang deh, nanti sedikit-sedikit aku beli, karena aku tidak mungkin membeli dengan sejumlah banyak ya, harus sesuai dengan keuangan di situ manajemennya. Jadi aku tidak mau apa ya apa ya namanya, melakukan sesuatu yang di luar uang saku, begitulah kira-kira. Jadi ini akan aku buat penguin nih. Tuh ini kan tipis ya, ini kain sari. Nah kain sari kalau dibuat-buat baju tidur untuk menyenangkan suami, ini berbeda nilainya pemirsa. Nih jangan salah, yang tipis-tipis gini pergunakan untuk menyenangkan suami kita. Wah pahalanya luar biasa, 100% tuh bapak-bapak. Jadi kalau dipergunakan keluar itu bedanya. Kalau dipergunakan keluar rumah, nilainya beda lagi, haram ya. Tapi kalau dipergunakan untuk menyenangkan suami, nilainya halal 100% tuh. Jadi ini bisa buat apa ya, kalau kita bikin ruangan khusus yang menyiapkan baju tidur buat wanita muslimah gitu. Kalau ada yang mau, karena kan ini bahannya agak sipon ya, maksudnya kalau ada yang mau yang unik seperti aku, karena aku mah menyukai sesuatu yang unik-unik gitu lah. Aku bikin baju-baju tidur buat tidur itu, jadi penempatannya itu sesuai dengan tempatnya gitu. Kalau ini dipakai keluar rumah, nah ini haram, hukumnya tuh haram gitulah. Jadi kalau buat muslimah ya, muslimah itu harus benar memperhatikan baju lah ya. Kalau ke rumah menggunakan yang bahan-bahan yang tebal, yang inilah yang tidak transparan. Nah gitu. Jadi pagi ini aku menerangkan tentang fungsi dari suatu barang ya. No, kita juga kan bisa membeli kain sari, saling tolong menolong. Tuh kain sari apa ya namanya, membantu antar toko antar toko. Jadi fungsinya itu halal kalau buat baju tidur menyenangkan, untuk menyenangkan suami, tujuannya ke situ. Nah ini akan aku buat, bisa nggak hijab ini kali ya, hijab buat anak muda penguin ketipisan ya. Aku akan try. Jadi di double, nanti double umpak
double umpak. Biasanya aku menggunakan kain seruti ya, seruti yang double umpak itu. Alhamdulillah waktu 2 tahun ke belakang itu laris pesanan, ya sebatas ibu rumah tangga lah, laris pesanan hijab penguin yang itu yang modelnya kayak gini tapi dibentukin seperti penguin gitu, bawahnya penguin nggak lurus. Kalau ini kan lurus difungsikan. Kenapa aku menggunakan hijab, maksudnya model hijab yang lurus, fungsinya buat sholat, mempermudah sholat. Bisa juga sih ini nggak terlalu panjang buat sholat juga. Yang penting melebihi itulah ya, sampai ke lutut. Lutut masih bisa kalau orang Indonesia tuh biasanya umroh pesanan umroh ya, hijab itu nggak sampai kayak ini. Yang ini kan sampai bawah lutut. Nah segini biasanya orang-orang yang umroh Indonesia itu segini aja nih, nggak sampai bawah, jarang ya. Jadi apa ya, nah sebetis kali ya. Jadi nggak terlalu. Jadi yang umum yang global itu jarang yang sampai ngelumbruk kayak Araban jarang. Jadi segede-gede gini tuh. Nah, jadi ini dipergunakan buat santai lah ya tuh. Cuma ada kendala kemarin kalau ininya nggak pakai poni ya, pet. Jadi agak kelihatan apa ya, jidat gitu. Jadi aku bikin juga yang memakai poni itu, apa ya namanya nih, poni apa ya yang pakai ini lah, atasnya tuh pakai ya kayak gini, cuman nggak pakein busa gitu loh pemirsa semuanya. Di sini tuh ada banyak hal yang akan terjadi, alam ya, fenomena alam. Di sini tuh kan yang belum Allah turunkan itu meteor, bener nggak sih akan jatuh meteor? Mungkin saja meteor itu akan jatuh ketika teman tidak memberikan lagi kebaikan pada teman. Nah, teman itu kan banyak. Teman itu ada yang non muslim, ada yang muslim tetapi ya ingkar, maksudnya gini loh, munafik mungkin ya. Jadi menyakiti saudaranya semukmin sendiri gitu. Sebenarnya dia bukan muslim tetapi menyakiti saudaranya sendiri gitu, hanya untuk hal-hal ya keduniaan. Nah itu ya di situ. Jadi aku katakan semuanya deh. Aku risih banget kalau udah seperti itu. Jadi di sini meteor itu yang belum jatuh itu meteor ya, bener gak sih Pak Ustadz akhir zaman? Aku lagi berbicara sama Pak Ustadz akhir zaman ya. Sahabat-sahabat aku, Pak Ustadz akhir zaman tuh, meteor itu akan jatuh ketika, bener gak sih? Aku pernah mendengar cerita bahwa ketika teman sudah tidak memberikan kebaikan lagi kepada teman-teman itu kan banyak. Aku itu kan punya banyak yang non muslim, ada yang muslim, ada yang mukmin gitu, benar-benar mukmin gitu. Jadi di sini ada berbagai asumsi ya. Di sini ya aku mah fokus aja lah kalau ngomongin seperti itu mah. Kita yang penting mah berbuat baik, beramal baik ya. Aku itu mengucapkan terima kasih tuh kepada Pangeran Pajat. Terima kasih banyak karena beliau yang memberikan kesempatan. Bukan hanya Pangeran Pajat aja ya, banyak lah ya. Di YouTube itu banyak orang-orang yang berjasa padaku untuk memberikan kesempatan untuk saling berbagi kebaikan lah ya. Tuh. Jadi di sini apa ya? Kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita lah. Fokus saja apapun yang orang lain lakukan pada kita, berusaha menyikapinya dengan lapang dada. Kalau tidak lapang dada menghadapi akhir zaman ini udah repot. Apalagi berusaha untuk melayani, gini loh, melihat orang yang tabiatnya itu menghalalkan segala cara demi hal-hal keduniaan dengan menyakiti saudaranya sendiri. Itulah ribet. Jadi aku mau fokus saja deh, fokus terus berbagi kebaikan sama alam, makhluk alam semampu aku tentunya. Ada kucing, ada ternak, ada tumbuhan gitu. Intinya di situ aja deh, sudah repot. Aku mah bukan anggota partai, aku orang yang benar-benar ya berjiwa bebas lah, ingin selalu
apa ya, jadi tidak mau mencari-cari kesalahan orang, maksudnya mencari apa ya kesalahan orang tuh apa ya, kalau kita mah yang mencari-cari kesalahan orang lain lah, apalagi mengkambing hitamkan. Aku tuh punya jiwa fokus super cuek. Sampai kemarin mah, itu mama itu bawa tas anak kecil lah, biarin aja, aku kan perlu bawa HP aku, katanya bilang. HP aku itu kan yang satunya itu baterainya itu bermasalah. Nah kan terus diperingatkan sama itu ya, kalau kita mah bilang tempat aku langganan konter ya, terus si masnya bilang itu ibu itu bahaya katanya itu gitu. Ya udah deh, akhirnya kemarin jajan HP aku, tapi hikmahnya aku punya 2 HP lagi Pak Ustadz, akhir zaman. Jadi kemarin selain aku off karena handphone aku lagi diservis. Bukan orang aja yang harus diservis, orang tuh harus diservis. Tapi handphone juga. Jadi kemarin itu ada bekas HP anak ya, sini buat mama. Jadi yang lama mama paling nggak dinyalain, kadang-kadang dinyalain gitu, ternyata bisa dibetulin, cuman diganti baterainya, ya udah bagus lagi alhamdulillah. Jadi hikmahnya itu punya 2 HP. Jadi di sini aku selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian hari ini, kemarin, gitulah intinya. Apa sih yang kita didapatkan? Hikmah. Aku itu pencari hikmah. Tuh, orang yang mengambil hikmah itu akan hikmah itu akan didapatkan setelah kita mengalaminya. Apa sih hikmah yang didapatkan? Misalkan kayak aku kan kemarin berencana sewa ruko lagi. Kalaupun aku tidak, berarti aku bisa memproduksi lebih banyak gitulah. Jadi intinya segala sesuatu itu selalu dibawa hikmahnya bagi aku mah. Jadi enak hidup ini gitu. Kalau sewa ruko lagi berarti aku bisa ada tempat lain, terus membantu orang lain juga. Tapi di sini karena sesuatu hal, jadi ya gitu, kita banyakin produksi saja, itu aja. Jadi hidup itu enak, dibawa enak lah. Kecewa dan sakit hati itu hanya sesaat sebentar, karena manusia itu hidup ini tempatnya kekecewaan, kesedihan, suka, duka, bahagia, itulah hidup. Nah kalau udah mau bahagia terus mah di surga nanti, itulah yang tidak henti-hentinya bahagia terus, itulah surga ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengecewakan kita, apalagi masalah kebaikannya, janganlah, biarkan saja. Jadi pagi ini bagilah dengan keceriaan bersama si Umi Gaul tuh. Jadi aku lagi fokus gitu, bikin ini. Terus nanti ini tuh, alhamdulillah kemarin disukai kreativitas aku. Kreativitas gamis nih. Aku ada kerjaan sebenarnya tuh, banyak kerjaan di sini tuh, Bu. Banyak kerjaan tuh. Jadi di ini tuh mau aku bikin gamis kreativitas. Kemarin pas aku liatin, ya alhamdulillah ke teman anak-anak juga bagus. Coba kalau buat anak-anak sekolah tuh kasihan, mereka bingung bayarnya gimana. Ya udah deh, kata nanti lagi. Jadi aku lagi memikirkan bagaimana biar kosnya juga ada tempat yang tidak terlalu mahal. Alhamdulillah Allah menunjukkan gitu. Jadi Allah sedang menunjukkan pemirsa pada aku mana yang benar-benar yang mencari berkah, yang tidak memberatkan, mana karakter orang yang memberatkan aku. Apalagi aku kan lagi mau mempermudah ya. Jadi Allah tuh sedang memperlihat-lihatkan. Oh ya sudah kalau begitu. Nah ini nanti aku mau kreasikan sama ini tuh. Jadi don't worry lah, akan aku beli semua ini dari pabrik yang tutup kan ya. Tuh Pak Haji, nanti tunggu ya. Aku lagi bagi-bagi keuangan masalahnya. Aku harus menyelesaikan sesuatu hal hari ini. Dan aku akan mendapatkan hikmahnya aku bisa belanja banyak lagi ke Pak Haji. Itulah hikmah. Jadi jangan anggap masalah-masalah masalah yang segini loh. Jangan anggap hari ini aku kok begini ya, keinginan aku kok
Misalkan kemarin kan Allah menunjukkan ini, ternyata begini gitu. Itu tuh kita, kalau kita orang yang berpikir mah, oh ada hikmahnya. Aku tuh selalu, oh hikmahnya seperti ini. Jadi aku tuh seseorang yang pencari hikmah kehidupan. Hikmah kehidupan itu harus mau gini. Bukan dia harus mau ya, misalkan ada gunjingan, cercaan, kadang kita tuh direndahkan orang gitu. Itulah namanya, kalau sukses itu kan tidak, ini loh, orang yang berhasil itu tidak akan berhasil kalau tidak diuji dengan apa ya, karena itu pemacu mental kita ya gitu. Kalau yang instan-instan mah ya gampang, tinggal apa, tapi selama apa dengan cara instan seperti itu gitu. Jadi aku tawakal di sini. Tawakal, seorang mukmin itu diwajibkan sama Allah untuk punya sifat tawakal. Nabi Muhammad aja kena cercaan, gunjingan, perlakuan yang tidak baik gitu. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad ya. Hafiz Ahmed, aku mengucapkan banyak terima kasih pada Hafiz Ahmed Raja Kodri. Dia itu kan dari golongan Gulam Ahmed ya. Salawatannya luar biasa ya, enak didengar. Jangan marah ya suami aku ya, aku apa ya, menyebut Hafiz Ahmed ukhuwah, sebagai rasa apa ya, rasa terima kasih aku luar biasa. Hafiz Ahmed itu baik banget orangnya, luar biasa baik Hafiz Ahmed. Dan aku juga tidak menyangka akan punya channel YouTube tuh. Aku tidak pernah mau, tapi Allah menunjukkan bahwa aku tuh harus punya channel YouTube gitu. Selama itu demi kebaikan, kenapa tidak berbagilah, ternyata sharing gitulah kayak gini. Gak usah khawatir, don't worry. Tuh resesi nih kayak ini nih, ntar aku beliin gitu ya. Resesi yang pabrik tutup. Sebenarnya dalam hidup ini tuh hanya orang-orang yang punya jiwa kreativitas itu yang ya gitulah, yang membuat itu tetap apa ya, membuat karya itu tetap ada ya. Karya apa aja, yang penting yang positif begitulah kira-kira. Sudah ya, pagi ini suami aku, doa aku bersama Anda, dan Anda pun mendoakan aku. Tidak usah khawatir, aku baik-baik saja dan selalu ceria. Aku masih ceria. Jadi ya, apapun yang orang lain lakukan itu tetap aku mau fokus dan super cuek. Tapi ada kalanya aku juga ya sebagai manusia biasa mempunyai hati, perasaan, semuanya, apalagi gergetan menghadapi ya zaman memang sudah seperti ini. Tapi karakter orang itu, seberapapun kita melakukan hal-hal yang menurut kita apa sih yang kita aku tuh sudah melakukan, ya udahlah biarin aja gitulah. Itu yang penting mah kita fokus saja gitu. Karena kan tidak boleh kita ngomong gini, aku sudah melakukan banyak hal pada dia gitu. Apa yang harus aku lakukan pada mereka, apa pada dia gitu. Aku sudah melakukan banyak hal sama mereka gitu. Jangan seperti itu, biarkan saja gitulah. Karena buah mah tidak jauh dari pohonnya gitulah. Itu mah ya, kita mah siapa yang berbuat baik gitu ya, taburkanlah kebaikan dalam hidup ini. Mau sama tumbuhan, hewan, dah hijau mah itu tidak akan berubah jadi kuning. Hijau mah tetap hijau, kayak pohon. Tumbuhan hijau tuh hijau, tidak akan kering meskipun musim kemarau. Jadi gimana kita menjalani hidup ini gitulah. Jadi itulah yang aku ingin sampaikan pagi ini, berbagi hikmah cerita sama aku ya. Jadi kita fokus, selalu fokus. Aku tuh punya jiwa fokus ya. Apapun yang orang lain lakukan tuh fokus. Di sini aku bilang semuanya karena semuanya aja ya. Tapi pagi ini khusus aku menyapa Pak Ustadz akhir zaman semuanya. Selamat pagi. Aku kemarin itu kemarin. Sekarang aku sudah ada lagi menceriakan semuanya. Ya udah ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak suamiku.
suami aku. Dan aku sepertinya aku banyak ngemil nih. Kalau udah gini ngemil sama kopi tuh, itulah kekurangan aku tuh, masih ngopi karena buat ini tuh aku bikin kayak gini harus disertai kopi. Harusnya kan aku minum banyakin air putih ya. Itulah kekurangan aku. Sudahlah gitu aja ya. Assalamualaikum semuanya, selamat beraktivitas dan jangan lupa bahagia, senyumlah, jangan mengeluarkan air mata. Mengeluarkan air mata semalam boleh, besok biasa lagi. Kita cari solusi bersama-sama dalam doa ya, dalam doa. Terus ikuti reaksi alam saja. Sekarang kita itu mengikuti, karena alam itu tidak bisa bohong. Alam itu satu-satunya saksi dalam kehidupan kita. Nah, saksi itu alam itu, siapa orang baik, siapa yang orang gak baik, siapa orang benar, siapa yang orang tidak benar dalam menjalani kehidupan ini. Alamlah saksinya gitu ya, seperti hijaunya daun, hijau daun lah, itu menyanyian hijau daun. Nah gitulah intinya. Selamat beraktivitas semuanya, jangan lupa bahagia dan semangat. Resesi dunia sama aku mah tetap ceria lah ya semuanya. Assalamualaikum semuanya.